aku Cecil, selamat datang kembali di channelku. Karena belakangan ini nggak ada film baru yang exciting buat aku, dan juga udah lumayan lama aku nggak ngebahas film-film yang aku kasih rating 10 dari 10, makanya kali ini aku pengen nge-review satu film yang menurutku perfect, berjudul The Pianist yang disutradarai oleh Roman Polanski. The Pianist ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang pianis berdarah Yahudi Polandia bernama Władysław Szpilman yang diperankan oleh Adrien Brody, di mana Szpilman ini berusaha untuk survive di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Dan pada saat itu juga, Jerman itu lagi gencar-gencarnya buat membabat habis semua orang yang berdarah Yahudi. Well, buat aku pribadi, dari pertama kali film ini mulai aja tuh udah terasa sulit buat aku tonton. Salah satu film yang paling depressing karena banyak banget adegan yang bikin aku shock sampai speechless. Karena ngelihat tentara Nazi yang menyiksa orang, membunuh orang tanpa perasaan itu kayak wow. Ada banyak juga orang yang terpisah dari keluarganya, nggak sedikit juga loh dari mereka yang pada akhirnya terganggu kejiwaannya. Dan selama nonton film ini tuh aku sambil ngelihat sekelilingku dan menyadari bahwa aku sangat beruntung punya tempat tinggal yang layak, nyaman, nggak perlu ngerasa ketakutan setiap waktu, juga nggak perlu parno nanti tiba-tiba akan ada tentara Nazi yang masuk ke dalam rumahku dan ngobrak-ngabrik semuanya. Aku pun bisa pergi kemanapun yang aku mau tanpa harus menggunakan sebuah badge, semacam badge gitu untuk menunjukkan rasku ini tuh apa sih. Karena aku jujur nggak bisa ngebayangin kalau aku harus pergi ke suatu tempat menggunakan badge gitu dan menunjukkan kalau ini adalah rasku. Kemudian aku bisa ditindas semena-mena, disiksa seenaknya, dan aku sendiri nggak bisa ngelawan. Dari situ aku bener-bener bisa langsung mikir bahwa yang namanya nonsense rule kayak gini tuh yang udah ada dari zaman abad pertengahan bener-bener mematikan hati nurani manusia. Turns men into dogs, kalau kata salah satu karakter yang ada di The Thin Red Line-nya Terrence Malick. Dan semua ini tuh bener-bener dirangkum secara luar biasa oleh Roman Polanski, yang menjadikan orang-orang mengakui bahwa The Pianist ini adalah salah satu masterpiece dari dia. Aku bisa ikutan ngerasain atmosfer dingin yang ada di sana. Aku juga inget waktu ketika aku nonton film ini sambil minum air putih ya. Air putih itu instantly rasanya bisa jauh berbeda. Aku nggak bisa jelasin, cuman pada saat aku minum itu kayak wow, aku merasa beruntung. Ngerasa ini tuh adalah sebuah privilege. Even setelah aku nonton film ini pun aku bisa sangat appreciate sama sebungkus permen, even remahan-remahan roti. Sound silly, I know, cuman aku yakin beberapa orang yang udah nonton film ini pasti kemungkinan besar mempunyai pemikiran yang sama kayak aku. Dan The Pianist ini kan memang main point-nya adalah survival. Ada banyak sekali kekejaman dalam filmnya. Cuman The Pianist ini justru ngebikin aku malah ngerasain sesuatu. Ada juga pesan yang menyentuh, inspiring, telling you about little kindness will never waste. Akan selalu ada harapan di situasi sesulit apapun. Rasanya impossible deh kalian bisa nonton film ini tanpa nangis atau ngerasa terenyuh. Apalagi ngelihat Adrien Brody yang badannya udah kurus, tatapan matanya juga kosong. Bikin aku tuh pengen masuk ke dalam layar dan bilang, "Mas, ini mas, makan nasi ayam geprek sama saya." Karena aku juga bisa ngerasain struggle-nya dia. Cuman memang lucunya, karakter Szpilman ini pun tidak digambarkan sebagai sosok yang heroik, yang punya jiwa rebellious atau gimana, tapi lebih ke arah realistis menurutku. Intinya gimana caranya gue bisa hidup besok. Dan film ini pun nggak punya dialog yang membara atau tegas banget kayak yang ada di Schindler's List. Tapi Roman Polanski lebih merancang kita, penonton, untuk bisa hidup dan melihat dunia itu dari sudut pandangnya Szpilman. Makanya nggak heran dari situ kita bisa langsung kasih empati setinggi-tingginya untuk karakter Szpilman. Dan fakta yang paling mencengangkan di balik film ini tuh, ternyata Roman Polanski juga seorang survivor Holocaust. Jadi ibunya itu juga meninggal pada saat dia masih kecil di kejadian itu. Aku waktu ngedenger, selain merinding ya,
langsung mikir ya pantesan gitu loh, segala sesuatu yang di capture dalam film ini bener-bener kompleks, detailnya bener-bener bagus. Karena Polanski tuh pernah ada di situasi itu, istilahnya dia akrab dengan segala sesuatu yang terjadi di sana. Makanya dia bisa mengcombine modal utama dia dari buku biografinya Spellman dan juga menuangkan apa yang dia tahu tentang situasi saat itu. Dan voila, jadilah The Pianist yang menurutku realistis tanpa harus diberikan sesuatu yang terlalu dibuat-buat. Dan seperti yang aku bilang tadi, meskipun The Pianist ini adalah salah satu film yang sulit banget buat aku tonton, tapi tetap ada momen-momen katarsis yang singkat, dan aku bersyukur sih ada menit-menit ini gitu loh, karena ya semacam buat aku cooling down dulu lah. Dan ada satu momen dimana Spellman ini akhirnya bertemu dengan sesuatu yang menurutku itu adalah nyawanya dia, belahan jiwanya dia, yaitu piano. Aku nggak bakalan cerita lebih lanjut, yang pasti kalian harus nonton sendiri buat cari tahu. Tapi yang pasti dari adegan beberapa menit itu yang sangat singkat, tapi aku bisa merasa tersentuh banget. Kayak dia mau ngejalanin passionnya aja tuh terhalang gitu loh. Bahkan third act-nya pun juga heartwarming banget buat aku. Ya, overall The Pianist ini bisa diakui sebagai salah satu film Holocaust terbaik ya, karena segala aspeknya itu sama-sama kuat. Screenplay-nya well written, sangat-sangat detail, bagus banget. Production design-nya pun ciamik, ditambah lagi ya itu tadi, personal touch dari Polanski yang membuat film ini semakin kuat menurutku. Jujur, aku bingung juga sih mau ngedeskripsiin gimana lagi. Karena The Pianist ini adalah suatu film yang menurutku penting. Terlebih lagi buat kita nih, younger generation, anak-anak muda. Penting banget menurutku buat nonton film semacam ini. Terlebih lagi, karakter Spellman ini yang menurutku udah hancur luar dalam, tapi dia tuh masih tetap punya tujuan yang menurutku jadi alasan kenapa dia masih mau untuk survive. Dia mau mengembalikan reputasinya dia. Dari bakat yang dia punya, dari talenta yang dia punya. Even ada banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa orang-orang Yahudi tuh nggak pantas hidup. But he want to live. Istilahnya kalau dia mau hidup, lu bisa apa? Lu mau apa gitu loh. Maknanya jauh lebih dalam daripada yang aku sampaikan barusan. Jauh lebih luas. Yang perlu kalian lakuin cuma nonton, perhatiin baik-baik, dan rasain. Serius, aku sangat-sangat merekomendasikan film ini. That's all buat review kali ini. Aduh, suasananya agak melo-melo gimana gitu ya. Cuman, semoga reviewku kali ini bisa membantu buat kalian. Kalian yang udah nonton juga pendapatnya gimana, bisa tulis komen di bawah. Ya, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, repeat. Bye!